asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Majelis Hakim Musabaqah Tilawatul Quran Terpilih Tingkat Nasional ke-6 di Majelis Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Penampilan selanjutnya kami panggil peserta khutbah dengan nomor tampil 027 akan membawakan tema keharmonisan keluarga untuk masyarakat tangguh. Disilahkan. Dan bersiap-siap peserta azan dan khutbah dengan nomor tampil 028 menuju panitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Di tengah banyak orang yang sakit, Allah berikan kesehatan kepada kita. Di tengah banyak orang yang sulit, Allah berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Dan di tengah banyak orang yang kelaparan, Allah berikan kecukupan dalam kehidupan kita. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah diberikan kepada kita. Sebagai hamba Allah yang beriman, hendaknya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu membuat kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah membuktikan dan menghidangkan kepada kita bahwa peradaban Islam meletakkan keluarga sebagai pondasi bagi tegaknya suatu peradaban. Islam meletakkan keluarga sebagai pondasi bagi tegaknya suatu peradaban, hadirin. Maka dari itu, hadirin, ini penting bagi kita terkait keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam tatanan masyarakat, namun seringkali luput dari perhatian kita. Hal ini ditandai dengan banyaknya orang yang berkeluarga, namun tidak memahami akan esensi dari keluarga itu sendiri. Dampak buruknya bukan saja menimpa kepada tiap-tiap anggota keluarga, tapi kepada bangsa dan negara. Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Islam menaruh perhatian yang besar dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna untuk membangun keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian besar perhatian agama kita terhadap keluarga? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa keluarga merupakan batu bata pertama untuk membangun istana masyarakat atau istana peradaban dan merupakan madrasah iman
yang mampu mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Apabila pondasi ini kuat, lurus agama dan akhlak para anggotanya, maka akan kuat pula masyarakatnya. Namun sebaliknya, apabila ikatan keluarga tercerai-berai, kerusakan meracuni atau menjangkiti anggota-anggotanya, maka dampaknya pun akan berdampak kepada masyarakat. Maka dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di atas menyebutkan bahwa kita disuruh untuk menjaga keluarga kita dari jilatan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan dalam hati kita, hadirin. Bagaimana cara kita menjaga keutuhan ataupun keharmonisan dalam rumah tangga kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Rasul senantiasa memelihara romantis dalam rumah tangganya, baik romantis dalam arti yang sesungguhnya atau romantis yang bermakna yang ingin khatib sampaikan. Romantis menurut pandangan khatib, hadirin, bisa diartikan per hurufnya. Huruf R bermakna rizki. Pasangan suami istri haruslah yakin bahwa rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu sudah Allah jamin atas setiap hamba-hambanya. Maka tidak boleh ada keluhan, keresahan, kegudahan atas rizki yang sudah Allah tetapkan. Berdasarkan rilis data dari Kementerian Agama bahwa banyaknya perceraian yang terjadi di negeri kita ini, salah satu faktornya adalah faktor ekonomi. Berapa banyak suami yang harus terpaksa korupsi? Berapa banyak suami yang harus terpaksa mencuri karena di rumah dirongrong oleh sang istri untuk pulang bawa banyak rezeki? Maka dari itu, hadirin, perlu kita sama-sama suami dan istri memperbaiki kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang kedua adalah O yang bermakna obat. Obat dari segala penyakit, kegundahan dan kegelisahan dalam rumah tangga kita adalah sedekah. Maka hendaknya pasangan suami istri haruslah sedekah dalam setiap bulannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, obatilah rasa sakit di antara kalian dengan bersedekah. Huruf yang ketiga adalah huruf M yang bermakna motivasi. Motivasi menikah kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi suatu masalah di dalam rumah tangga kita, maka ingatlah bahwa motivasi kita menikah dulu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila tujuan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantang bagi kita untuk lari dari masalah. Pantang bagi kita untuk menyerah hanya karena masalah. Dengarlah wahai para ayah, apabila kita memulai sesuatu karena Allah, maka pantang bagi kita untuk menyerah hanya karena manusia. Huruf yang berikutnya adalah huruf A bermakna aktif. Pasangan suami istri haruslah aktif dalam membangun masyarakat. Pasangan suami istri haruslah meluangkan waktunya untuk masyarakat. Bahkan suami istri haruslah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini dilakukan, maka keluarga akan menjadi cahaya peradaban, cahaya yang akan membuat sinar Islam semakin terang. Huruf yang berikutnya adalah huruf N yang bermakna nutrisi. Nutrisi keluarga muslim adalah tilawah. Bagaimanapun episode kehidupan rumah tangga kita yang telah kita lewati, maka tidak boleh ada hari yang terlewati tanpa lidah yang basah dengan tilawah. Suami, istri dan seluruh anak kita
tidak boleh melewati suatu hari pun tanpa memuji dan membaca kalamullah. Huruf yang berikutnya adalah huruf T yang bermakna tarbiyah, tarbiyatul aulad atau pendidikan anak. Pasangan suami istri haruslah memprioritaskan pendidikan anak Anda. Pasangan suami istri haruslah yakin untuk pendidikan anaknya. Suami harus berjanji mulai saat ini, bahwa berjanjilah Anda mulai saat ini tidak hanya mencari nafkah untuk anak dan istri Anda, namun Anda harus memprioritaskan pendidikan anak Anda. Karena di negeri ini banyak kehilangan para ayah. Ayah hanya sibuk bekerja, mencari nafkah, lupa mendidik anak dan membersamai anak ketika di rumah. Huruf yang berikutnya adalah huruf I yang bermakna istiqomah. Pasangan suami istri haruslah istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, tantangan setelah iman adalah istiqomah. Huruf yang berikutnya adalah huruf S bermakna sabar dan syukur. Bagaimanapun kondisi rumah tangga kita, ujian datang pergi, maka jadikan syukur dan sabar sebagai bingkainya. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika hadir ujian dalam rumah tangga kita, maka haruslah ada sabar dan syukur dalam hati kita. Inilah hadirin yang perlu kita lakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita. Kalau ini dilakukan, insya Allah masyarakat akan kuat, damai, kokoh dan sentosa. Bangsa pun akan kuat, damai dan sentosa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal kuruna wal zalazil wal mihan an baladina Indonesia khasah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wala dzikrullahi akbar.
Maka selesailah musobaqah tilawatil Quran cabang khutbah Jumat dan azan hari ini. Dan insya Allah musobaqah akan kita lanjutkan besok pada hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022 ini di tempat yang sama, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Mulailah dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, agar apa yang dilakukan berkah dan berlangsung ceria. Dakwah Al-Quran dan doa para kafilah menggetarkan jiwa para pendengarnya. Dan sebelum kita tutup rangkaian kegiatan kita pada hari ini, mohon berkenan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat bersama Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berfoto bersama dengan segenap majelis hakim. Dan saya Prima Mayfirson, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sumatera Barat makanannya enak, halal, serta bersih. Untuk makan kita semua memang butuh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.